Oke, kalau boleh kepo sedikit nih Harta, dari sisi pendapatan sih ya ada sebagai selebgram gitu ya. Maksudnya ya kalau secara spesifik mungkin enggak ya, maksudnya secara global aja. Kira-kira dalam sebulan itu berapa gitu? Apakah range-nya sudah jutaan atau udah masih ini udah puluhan juta gitu? Kira-kira berapa? Jutaan. Jutaan sudah ya. Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Muhammad Arjun di podcast Unaja Smart Campus. Kali ini kita bersama selebgram Jambi yang sangat energik dan sangat penuh dengan semangat. Ya, langsung saja kita sapa. Halo Arta. Halo. Iya, Halo teman-teman baik. semua. Arta kelihatan lebih fresh ya hari ini Iya. ya. Gimana? Apalagi dapat ini rezeki yang banyak atau apa hari ini? Enggak dong, sebagai generasi muda itu kita harus setiap hari semangat, Wih, harus mantap. ceria, Iya. harus biar kita bisa menebar energi positif Iya, juga. itu sangat penting banget teman-teman. Kita harus sebagai yang generasi muda ini menebarkan energi yang positif. Karena jangan sampai umur muda tapi pikiran kita masih kolot, itu sangat jangan sampai sekali. Ya. Oke, baik. Jadi kita mau bahas apa nih Atta kira-kira hari ini? Apa Yang ya? santai aja ya, santai aja Iya, ya. santai aja. Jangan yang berat-berat amat, bahaya nanti kalau yang berat-berat. Oke, jadi gimana nih Arta? Sejauh ini mulai kapan aktif di media sosial? Ini cerita dari awal ya. Iya, cerita aja. Oke, kalau dari Arta sendiri itu mulai dari tahun 2015. Wow. Itu berarti itu masih SMP ya? Sampai SMP ya, berapa saya baru tahun? tamat SMA kayaknya gitu. SMP, dan itu awal mulanya nggak pernah kepikiran kalau bakalan jadi sampai kayak sekarang ini gitu, karena dulu itu cita-citanya pertama pengen jadi polwan, kayak keren aja gitu ya, polwan gitu. Iya, Tapi iya. melihat bakat kayaknya jauh gitu kan. Oke. Terus akhirnya ya udah, cuman dulu pernah bilang ke diri sendiri kalau aku tuh pengen jadi orang yang dikenal. Oke. Cuman gitu aja Pak. Oke. Dan berapa tahun kemudian kayak dikabulin gitu, tapi butuh proses dulu. Oh, Butuh gitu. proses. Oke. Akhirnya cover. Pas udah cover tuh makin rame. Nah, sebelum cover itu aku suka main TikTok dulu. Main Tapi dulu TikTok. bukan aplikasi TikTok namanya. Iya, oke. Viral terus kayak Iya. kok banyak banget yang repost gitu ya kan. Terus akhirnya nggak mau tuh kayak cuman dikenal artis TikTok atau terkenal cuman itu. Jadi aku mau ngapain ya? Apa ya personal branding aku setelah ini gitu kan. Akhirnya aku kan bisa nyanyi. Ya udah nyanyi. Nah, dari situlah tercetusnya kalau makin nambah. Dan dulu tuh ada salah satu selebgram itu di Makassar pas SMP, aku tuh ngefans banget sama dia. Dia tuh udah cantik, pinter, terus suaranya bagus. Nah, aku tuh pengen kayak dia gitu. Wow, ada ini ya orang inspirasinya Iya. gitu ya. Oke. Terus habis itu aku pernah DM-an juga itu berapa tahun yang lalu. Aku cuman bilang aku pengen kayak dia deh. Dia enak banget ya hidupnya, kayak banyak endorsan, Iya. terus juga dikenal orang, mana pinter, cantik gitu kan. Aku bisa nggak ya? Bisa. Dan ternyata Terwujud sekarang. Terwujud. Ya. Memang definisi dari omongan itu adalah doa itu nyata memang. iya, ya. benar-benar. Luar biasa. Kayak mimpi aja dulu gitu. Oke. Ini juga nih nanti teman-teman omongin aja kita niatnya apa gitu. Jadi Iya. bisa mana tahu nanti terwujud kayak Arta gitu kan. Oke. Jadi untuk media sosial sendiri Arta aktifnya di mana aja? Maksudnya apakah di WA, di Instagram atau di TikTok gitu lebih aktif di mana? Kalau Arta sih di YouTube juga ya. aktif, cuman belum terlalu produktif gitu Iya, loh oke. aktifnya, kayak masih mager-mageran. Oke. Kalau yang aktif banget tuh di Instagram, TikTok, kayak gitu sih. Insya Allah nanti setelah semuanya udah siap, pengen merambah ke YouTube juga untuk lebih ngembangin lagi. Karena dulu sering cover, sekarang pas udah dapat endorse jadi nggak produktif, kayak jadi hilang jiwa coverannya, dan pengen nimbulin lagi supaya teman-teman juga bisa menikmati karya-karya Arta. Walaupun belum karya sendiri, tapi setidaknya kita itu bisa membuat hal-hal positif yang bisa menginspirasi. Ini kayaknya ilmu Arta ini kayaknya sangat ini ya, sangat membantu banget ya. Amati, tiru dan modifikasi itu sangat membantu banget Iya, kayaknya ya. Oke. Berarti sekarang memang lebih fokusnya ke Instagram ya Arta Iya, ya. Instagram. Oke, baik. Jadi semenjak aktif di media sosial nih,
perubahan apa yang paling sering Arta rasain di kehidupan sehari-hari? Tentunya pasti berubah dong dari kehidupan yang bukan ya selebgram dengan kehidupan orang yang sekarang jadi selebgram, pasti ada perubahan gitu. Kira-kira apa? Perubahannya ini Iya. ya suka dan dukanya pasti Iya, ada oke, ya. oke. Karena kalau udah yang namanya public figure itu apapun yang kita lakuin disorot, maupun Benar. baik maupun negatif, maupun Benar. positif maupun negatif. Benar. Tapi di situ juga jadi tanggung jawab kita sih. Kayak misalnya aku tuh bisa ngasih apa loh untuk followers aku, apakah ke Oke. hal-hal yang positif, apakah ke hal-hal negatif kayak Oke. gitu. Dan untuk perubahan yang kedua, yang pertama dari secara materi ya, Oke. kayak Ata bisa beli apa gitu. Wow. Ada sesuatu yang dulunya Ata belum bisa beli dan udah bisa kebeli gitu. Terus dari teman-teman juga pengalaman, relasi, banyak banget sih sebenarnya perubahan-perubahannya. Terus kalau misalnya keluar gitu kayak Arta ya gitu, Oh, ada yang gitu. kenal Oke. gitu di Jambi maupun di luar Jambi kayak Wow. gitu. Bahkan sampai keluar Jambi sudah ya. Wah, keren, Dan luar biasa. saking sayangnya sama mereka tuh kayak mereka tuh buat akun fanbase gitu. Oh iya, wah apa akun fanbase-nya kalau Arta? Kalau yang menyangkup kayak gimana ya, adminnya Iya, jadi adminnya. per daerah gitu Iya. tuh ada di Riau, di Pekanbaru. Riau. Oh. Dia yang megang salah satu akun juga, followersnya juga udah banyak. Apa nama akunnya? Apa nama akunnya? Taarta. Tarta. Wow, itu nanti teman-teman boleh Dia- yang jadi fan boleh nanti di Iya follow bener ya. banget. Karena dia itu dari Arta belum jadi apa-apa, emang udah buat akunnya Oh, gitu sampai gitu sekarang. ya. Wow. Apa yang membuat mereka mau seperti itu? Apa sudah ada ikatan engagement dulu dengan Arta, atau memang baru tahu Arta mereka langsung tertarik dengan Arta gitu, atau gimana? Pernah nggak mereka minta izin atau cerita gitu? Nanya? Iya, Pernah ya, yang, pasti yang alasan. pastinya dia selalu izin kalau misalnya Kak aku mau buat ini boleh nggak gitu. Oh gitu. Kalau aku mau buat akun ini gitu, dan alhamdulillahnya ya mereka positif juga sih Positif katanya ya, gitu. oke. Kalau misalnya Atta Instagram lagi kenapa-napa mereka bantu share gitu. Justru Jadi membantu kita membantu jadinya ya, banget membantu kita ya, gitu. oke. Misalnya Atta buat cover mereka repost gitu sih. Jadi I love you so much buat Luar teman-teman. biasa banget nih teman-teman. Aduh. Jadi terinspirasi juga nih harusnya dari teman-teman ya yang mau ibaratkan ya yang enggak pola pikirnya yang masih stagnan saja, coba dibuka lagi kan pola pikirnya sehingga nanti bisa seperti Arta nih gitu. Jadi untuk pengalaman ini sendiri endorse sendiri itu kapan pertama kali Arta? 2016 ya. 2016 ya. Itu produk apa biasa ini? Itu produk kosmetik. Kosmetik ya. Dan oke. itu belum berbayar. Belum berbayar ya. Kayak masih free nih teman-teman, masih free banget. Yang gitu. penting mah ya dapat barang Oke. gitu. Kalau dulu gitu. Oke. Terus juga mungkin suatu kepercayaan juga kan. Iya. Gila, aku di endorse kayak udah ngerasa tinggi banget gitu Iya, kan jadi benar, endorse. benar. Ya seling berjalannya waktu ya pasti ada perubahan juga, impact Benar, juga yang Atta benar. kasih ke mereka, dan mereka juga yang nggak keberatan untuk misalnya sekarang pakai tarif Iya. ataupun enggak gitu. Karena mereka juga merasa dibantu ya Iya, dengan Arta benar ya banget. membranding ataupun memberikan informasi-informasi tentang produk mereka sekaligus marketing untuk produk mereka Iya, juga benar ya. banget. Tapi di sisi lain Atta juga untuk saat ini juga pilih-pilih sih untuk Pilih-pilih menerima ya. gitu. Oke. Dari maupun apapun barangnya gitu selalu pilih-pilih Oh, biar gitu. lebih baik aja sih, lebih positif aja, karena kalau nggak di filter kan ntar Iya. ya Pasti ada hal-hal yang Iya, tidak kita benar inginkan banget. gitu kan. Kemudian kalau untuk endorse sendiri nih Arta, kira-kira sistem Arta sekarang gimana? Apakah udah menggunakan sistem manajemen sendiri atau dari Arta sendiri saja yang membackup atau sudah ada timnya gitu? Oke, kalau misalnya untuk endorsement sih untuk yang menghandle itu masih Atta sendiri, tapi di sini Atta punya tim kayak fotografer, videografer, dan Oke. beberapa studio juga yang Atta bukan kontrak sih ya, kayak freelance Iya. aja. Kapan Atta ada job foto katalog, Atta ada videografer gitu, Atta selalu tolong ya, aku mau foto di sini gitu. Dan mereka pun juga yang kasih impact juga ke Atta juga kasih ke impact ke mereka. Jadi Iya. kayak saling simbiosis mutualisme Wow, gitu. oke. Memang kalau hubungan bisnis itu gitu memang Iya, ya, adanya benar. simbiosis mutualisme ya. Oke, baik, keren banget ini, keren. Oke, kalau boleh kepo sedikit nih Arta,
Dari sisi pendapatan sih ya ada sebagai selebgram gitu ya. Maksudnya ya kalau secara spesifik mungkin enggak ya. Maksudnya secara global aja. Kira-kira dalam sebulan itu berapa gitu? Apakah range-nya sudah jutaan atau udah masih ini udah puluhan juta gitu? Kira-kira berapa? Jutaan. Jutaan sudah ya. Wow, keren. Tapi nggak bisa disebutin berapa. Iya, Karena kan nggak usah itu naik. itu harus dijaga itu harus dijaga. Iya, karena naik turun kan. Iya benar. Ya jutaan. Jutaan ya. Cuman pernah sih dapat puluhan. Pernah Kalau dapat berapa bulan gitu. Wow, oke. Memang itu kontrak ya kalau biasanya yang kayak gitu Iya, ya kontrak ya. Oke. kontrak yang udah pasti dapat bulanan gitu. Kalau endorse kan bisa minggu ini full, bisa minggu Iya. depan gak full gitu. Memang value-nya gede juga ya kalau kayak gitu ya untuk Iya. kita pribadi gitu ya. Oke, baik. Keren, sangat luar biasa sekali. Semenjak jadi selebgram nih apa sih yang paling Arta rasain selama aktivitas sehari-hari menjadi selebgram? Apakah semakin sibuk? Apakah semakin santai aja gitu kan? Gimana? Yang pertama sih karena udah 1 tahun free. Kalau dulu kan masih dibanding sama sekolah, jadi kayak 50 sekolah, 50 Instagram gitu. Tapi karena sekarang tuh udah full, karena udah nggak sekolah juga, jadi kan kebanyakan di rumah atau Iya. kebanyakan main atau tapi masih tetap produktif kerja gitu loh. Dan Gitu. itu waktunya jauh lebih banyak. Yaitu selebihnya digunain untuk Arta cover masih, tapi udah nggak sesering dulu. Kalau sering itu tuh, kalau dulu itu seminggu tuh pasti Arta seminggu tuh udah Arta jadwalin 3 kali itu harus up cover gitu. Oh, Kalau gitu. sekarang tuh bisa berbulan-bulan up, karena itu udah kebanyakan endorse, Iya. jadi banyak yang dikerjain juga gitu. Oke, keren. Kan tadi Karta bilang ini ya aktif selebgramnya kan saat sekolah ya lebih kurang ya. Itu gimana kesan dari teman-teman ketika tahu mereka Arta ini jadi selebgram? Itu gimana dari mereka? Alhamdulillah kalau teman-teman Arta tuh dijauhin dari teman-teman yang nggak positif gitu. Oh, Jadi gitu. alhamdulillahnya mau teman SMP, teman SMA itu tuh selalu support apapun kegiatan Arta. Bahkan kalau misalnya Arta minta tolong temennya, mereka tuh mau Iya. gitu. Oh, gitu. Terus juga mereka tuh bukan yang kayak ngejudge, nggak usah kayak gini, nggak yang kayak gitu. Tapi apapun yang Arta lakuin support gitu. Terus Iya. keluarga gitu. Dan alhamdulillahnya Arta dikelilingin orang-orang yang positif, orang yang selalu nguatin Arta juga kala down gitu kan. Kalau misalnya di sosmed itu kan nggak apa yang kalian itu nggak sesuai ekspektasi. Benar. Arta bisa ceria hari ini, nggak taunya tadi malam nangis gitu. Benar. Tapi dibalik itu Arta pengen nyebar ke kalian itu hal-hal positif yang Arta lakukan gitu, supaya nggak perlu lah yang nggak positif tuh diumbar, ataupun yang Arta mungkin sering galau nangis itu kan nggak Iya, mungkin. Yang benar. penting karya Arta tetap bisa kalian nikmati, dan doain aja semoga Arta bisa buat karya sendiri ya teman-teman. Iya, amin. Jadi dapat kita ini teman-teman, kita ambil petikannya sedikit. Jadi kita harus bijak juga nih teman-teman dalam melihat media sosial. Jadi apapun filter yang ataupun hal-hal baik di media sosial itu adalah semuanya yang sudah difilter dari influencernya. Iya. Dan kita nggak tahu juga kan ya, seperti Arta bilang tadi mereka lagi galau atau apa, kan itu nggak mungkin banget gitu kan Iya. di publish gitu. Ya kadang Arta cuman buat story yang galau, dibilang galau padahal enggak, padahal cuman buat aja gitu. Iya, Karena mungkin benar. kata-katanya bagus gitu. Benar. Itu lagi sih lebih memfilter, karena sosial media itu kan sensitif banget. Benar. Apapun yang kita lakukan itu bakal dapetin 2 pendapat gitu. Iya. Kalau orang yang ngerti bisa ke positif, orang yang Benar. nggak ngerti ke negatif. Jadi Benar. Arta lebih memfilter, oh ini patut buat dipublish, oh ini enggak gitu. Karena dampaknya juga bakal ke Arta pribadi, atau mungkin orang-orang di sekeliling Arta yang misalnya nih Arta nggak buat sindiran tapi mereka kesindir Iya, gitu. benar. Jadi baper ya mereka Iya. ya, mereka baperan ya. Tapi Oke. insya Allah teman-teman Arta di sini positif semua pikirannya. Oke, siap. Oke, baik. Keren banget. Kalau dari sisi keluarga nih Arta, kira-kira kan tadi Arta bilang keluarga juga mensupport. Nah, gitu kan. Kira-kira gimana nih ketika keluarga tahu, khususnya dari mama dengan papa kali ya, yang tahu Arta jadi selebgram, anak ini kok tahu-tahu anaknya jadi terkenal aja nih gitu kan. Kira-kira Iya. gimana dari orang tua?
kesannya? Kalau dari orang tua sendiri, alhamdulillah 100% support banget apapun itu, karena emang dari kecil, dari kelas 2 SD itu Arta udah suka nyanyi. Umur 3 tahun itu udah maksudnya udah berani tampil gitu. Walaupun nyanyinya nggak jelas, nyanyinya masih fals, nggak tahu nada. Cuman di situ orang tua tuh nggak yang membatasin gitu loh, kayak misalnya apapun yang Arta lakuin, kayak kakak mau MC wedding ya, oke boleh gitu. Selagi itu Arta masih di jalur yang positif, dan insya Allah Arta pengen di jalur yang lurus, orang yang bisa ngebanggain orang tua itu dengan prestasi gitu. Dan alhamdulillahnya keluarga di Jambi maupun di Jawa pun juga support, karena emang dari kecil suka hobi yang seni kan. Mama juga penyanyi dulunya. Oh iya, mama juga penyanyi ya? Wah, keren. Papa juga pemain band gitu kan. Emang jiwa seninya tuh udah ada dari orang tua gitu. Langsung jadi, mendarah daging ke iya, Arta ya? jadi rata-rata keluarga dulu juga di Jawa, ada umi aku juga pemake up, terus adik beradik juga kayak banyak yang anak tari gitu-gitu. Jadi emang darah seni Jawa dan juga darah seninya tuh udah dari ada keluarga gitu loh. Jadi emang yang lanjutin aja deh. Oke, aduh, keren banget. Ngomong-ngomong nih soal nyanyi tadi ya, banyak banget tadi disinggung soal nyanyi, soal cover. Boleh dong Arta agak beberapa bait saja nyanyi di depan teman-teman, boleh? Di saat kita podcast ini boleh beberapa aja. Selawat aja ya, Boleh, biar boleh, adem boleh. kali. Biar kesannya nanti seperti apa ya? Ya, gambusnya Jambi lah mungkin kayaknya ya. Oke, boleh Arta? Malu deh. Ma'asalama fi amani syekhana, Allahu Rabbil hammu Rabbi ruhina ya Rabbana. Dari segitu aja. Oh, udah, ya ampun. Duh, berasa teduh nih hati teman-teman, ya Allah. Waduh, luar biasa banget. Jadi nanti ini Arta covernya Iya. memang harus dilanjutin ya Arta. Iya, harus harus. banget ya. Oke. Supaya lebih produktif. Harus lebih produktif, benar. Iya. Oke. Jadi pengennya Arta itu kedepannya karir jalan, pendidikan jalan, kerja tetap produktif. Iya, jadi seperti orang multi talent lah jadinya ya. Oke, keren banget. Kemudian untuk kritikan nih Arta, kita kan sebagai orang yang dikenal atau public figure, tentunya ada orang-orang yang ibaratkan ya envy dengan kita, ngejudge kita. Kira-kira apa nih hal-hal pahit yang kiranya bikin Arta sedih dari haters Arta sendiri gitu? Kalau untuk haters setiap kehidupan itu pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Dan aku tuh nggak terlalu memusingkan mau sebanyak apapun haters Arta nggak terlalu yang memikirkan gitu. Tapi tetap Arta introspeksi kenapa ya mereka bisa bilang kayak gitu loh. Terus juga Arta yakin orang-orang yang benci sama Arta ataupun nggak suka sama Arta, mereka adalah orang baik. Cuman mereka belum kenal Arta aja. Dan juga teman-teman yang kayak gitu tuh Arta nggak terlalu musingin, karena Arta tahu setiap orang itu ada yang suka, ada yang nggak suka. Dan kedepannya sih mungkin mereka lebih kenalin dulu Arta, kita main dulu. Iya, gitu. benar. Makanya kepoin terus tuh Instagram Arta tuh. Kayak gitu. Oke, baik. Ini untuk closing question sih sebenarnya. Oke. Kan sekarang Arta sudah dikenal. Ibaratkan sekarang Arta sudah bisa membangun karir Arta sendiri. Kira-kira apa sih harapan Arta ke depannya untuk Arta sendiri, untuk keluarga, serta apa sih motivasi nih untuk teman-teman yang sekiranya nanti ingin seperti Arta juga gitu. Boleh disampaikan aja. Oke, kalau untuk diri Arta dulu sendiri ya. Kalau untuk diri Arta sendiri, pesannya untuk teman-teman semua yang pastinya selagi kita masih muda, kita tetap harus jadi muda-mudi yang berprestasi, berpotensi. Terus juga kita harus bisa menebar hal-hal positif ke orang lain, supaya orang lain itu kita bisa menyelamatkan orang lain ke hal-hal yang negatif. Kalau nggak kita siapa lagi gitu kan. Kita sebagai generasi muda harus benar-benar jadi generasi yang kreatif, milenial yang produktif, milenial yang tentunya bisa jadi kebanggaan untuk keluarga, untuk teman-teman ataupun untuk negeri ini. Bahasanya negeri ini. Dalam gitu. banget nih, dalam banget. Oke. Iya, terus kalau untuk keluarga, terima kasih banyak sampai saat ini masih ngedukung Arta, khususnya orang tua, masih dukung kakak.
Untuk keluarga di Jawa juga selalu support Arta. Makasih banyak. Semoga kedepannya Arta lebih baik lagi, lebih bisa mengembangkan potensi-potensi Arta lagi dan bisa menebar kebaikan untuk semua orang. Amin. Supaya bisa sama-sama memperbaikin kehidupan. Amin. Iya. Apapun itu deh pokoknya. Pokoknya untuk Oke. semuanya sukses. Jangan pernah dengerin apa omongan orang, karena omongan orang itu bisa kita jadikan motivasi supaya orang bilang kayak gitu, kita jangan kayak gitu. Kalau bisa kita buktiin supaya omongan orang itu jadi salah. Wah, luar biasa banget teman-teman. Ini kayaknya menjadi closing statement yang sangat perfect banget gitu. Oke, serasanya itu teman-teman dari kita dan Arta juga. Pesan satu lagi untuk teman-teman, jangan pernah patah semangat, terus mengevaluasi diri, lakukan belajar terus. Jangan pernah kita merasa bosan dengan apa yang kita miliki, terus saja upgrade diri supaya nanti kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Oke, saya rasa hanya itu teman-teman dari podcast kita kali ini. Saya Arjun mohon undur diri. Unaja Smart Campus.